Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juningsih dengan nomor pokok mahasiswa 231431025. Sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai analisa laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan PT Papros Tbk. Adapun presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Finance Advanced Management. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat dalam membangun suatu perusahaan karena bersifat sangat beresiko. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menghentikan jalannya suatu perusahaan. Maka dari itu, kita penting menganalisis laporan keuangan. Ya, dengan menganalisis laporan keuangan, kondisi perusahaan dapat diketahui apakah itu mengalami kemajuan atau kemunduran. Maka dari itu, ada beberapa rumusan masalah yang akan saya kemukakan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi perusahaan dari PT Papros Tbk ini diukur dari analisis rasio keuangan. Yang kedua, diukur dari analisis common size. Yang ketiga, diukur dari analisis time series, dan yang keempat, diukur dari analisis kebangkrutan. Namun sebelumnya, saya akan memberikan suatu gambaran terlebih dahulu mengenai apa itu PT Papros Tbk. PT Papros merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memproduksi dan memasarkan produk-produk kefarmasian yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Adapun obat-obat yang sudah tersebar di masyarakat, khususnya di Indonesia, seperti yang kita ketahui, mungkin kita mengenal Mikrolak, Polisilen, Proris, Ibuprofen, Igastrum, Omepros, dan lain-lain. Bahkan dari PT Papros tersendiri sudah beberapa kali mendapat suatu penghargaan, yaitu Top Brand Mikrolak pada tahun 2022, kemudian ada Top Brand for Kids Proris pada tahun 2022, dan Top Brand Award Nuriskin pada tahun 2022. Hal ini karena kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dari PT Papros Indonesia itu sendiri. Ya, selanjutnya kita bagaimana akan menjelaskan tentang analisis keuangannya. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen keuangan dan analisis rasio. Nah, menurut Irvani mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan usaha mencari dan menggunakan dana seefektif dan efisien guna mewujudkan tujuan dari perusahaan. Terdiri dari analisis rasio likuiditas, analisis rasio leverage, analisis rasio aktivitas, analisis rasio profitabilitas, dan rasio penilaian atau market ratio. Nah, kemudian ada juga analisis common size, analisis time series, analisis kebangkrutan dengan metode Altman. Kenapa menggunakan metode Altman? Karena PT Papros adalah perusahaan manufaktur. Jadi, metode yang cocok untuk menganalisis kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman. Dan ada juga untuk menganalisis perbandingan. Nah, analisis perbandingan ini salah satu metode yang digunakan dalam proses analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Tekniknya yaitu dengan menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam rupiah atau unit, dan juga bisa persentase atau perbandingan dalam bentuk angka atau rasio. Nah, objek perbandingannya dapat berupa laporan keuangan dari tahun ke tahun, laporan keuangan pada perusahaan sejenis, rasio rata-rata industri, dan sebagainya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa perbandingan laporan keuangan pada perusahaan sejenis, yaitu dengan PT Kimia Farma.
Nah, sekarang bagaimana cara menganalisis keuangan? Yang pertama ada analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio. Nah, current ratio ini untuk mengukur solvabilitas jangka pendek. Kemudian quick ratio itu untuk mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan inventorinya atau persediaannya. Cash ratio. Nah, cash ratio ini mengukur kemampuan dan dalam memenuhi kewajiban membayar current liabilities dengan cash dan security yang mudah untuk dicairkan. Jadi rumusnya itu dalam cash ratio itu kas atau setara dengan kas dibagi dengan utang lancar. Kemudian dalam analisis rasio likuiditas ada yang dinamakan dengan working capital to total asset ratio. Nah, di sini untuk mengukur likuiditas dari net working capital yang dibagi dengan total aset. Kemudian ada rasio leverage. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada debt to total asset, debt to equity ratio, time interest earned ratio, fixed payment coverage ratio. Nah, kalau debt to total asset itu untuk mengukur besarnya proporsi sumber dana yang diperoleh dari utang atau debt. Debt to equity ratio ini untuk mengukur melihat perimbangan antara penggunaan uang atau debt dengan modal sendiri atau equity. Sedangkan time interest earned ratio itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban beban tetap yang berupa bunga. Kemudian fixed payment coverage ratio itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban yang bersifat tetap. Nah, ini adalah termasuk ke dalam analisis rasio leverage. Ya, selanjutnya yaitu tentang analisis rasio aktivitas. Terdiri dari inventory turnover, average collection period, total asset turnover, average payment period. Nah, ini rumus inventory turnover itu yaitu CGS atau cost of goods sold dibagi dengan inventory. Ya. Nah, digunakan untuk apa? Untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaan. Kemudian, kalau average collection period itu digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam pengelolaan piutang. Ya. Kemudian ada total asset turnover. Nah, ini untuk mengukur efektivitas pengelolaan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya itu sales dibagi fixed asset atau penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Ya, kemudian ada average payment period. Yang ini digunakan untuk mengukur efektivitas dalam pengelolaan utang. Rumusnya account payable dibagi dengan average purchase per day. Ya. Ya, sekarang bagaimana cara menganalisis rasio profitabilitas? Ada yang dinamakan dengan gross profit margin. Nah, itu untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional. Kemudian ada juga net profit margin. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Kemudian ada return on investment atau ROI. Nah, untuk mengukur kinerja dan profitabilitas suatu investasi. Ada ROE, return on equity. Nah, ini untuk apa? Untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, ya. Kemudian ada EPS untuk mengukur seberapa besar untung yang diperoleh investor atau pemegang saham. Ya, di sini bagaimana cara menghitung common size? Nah, kalau menghitung common size, contohnya misalnya kita mau menghitung suatu
neraca, maka kita harus menghitung dulu aktivanya dan pasifanya. Baru kita nanti akan mengetahui berapa masing-masing komposisi aktiva dan pasifa di dalam suatu diagram atau yang disebut dengan diagram pie. Nah, di sini kas contohnya misalnya didapatnya dari kas dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Nah, macam-macam ya yang termasuk ke dalam aktiva. Ini salah satu contohnya aja kas atau piutang. Berarti piutang dibagi total aset dikali 100. Sekarang kalau mau mencari pasifa bagaimana? Nah, misalnya pasifa ada di sini saldo utang dagang. Berarti rumusnya saldo utang dagang dibagi total pasifa dikalikan 100%. Nah, sekarang kalau misalnya mau mencari analisis common size pada laporan laba rugi. Jadi, kita harus mengetahui berapa harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan neto atau penjualan bersih. Kalikan dengan 100%. Nah, itulah cara menghitung analisis common size. Nah, kita akan menghitung rasio likuiditas dari PT Papros Tbk atau PT Papros Indonesia. Nah, diketahui bahwa current asset atau harta lancarnya itu pada tahun 2020 itu 984 juta 115.415 rupiah. Nah, kita lihat pada tahun 2021 ternyata mengalami penurunan. Dan pada tahun 2022 juga ternyata mengalami penurunan. Jadi, aset lancarnya mengalami penurunan terus dari 2020, 2021, dan 2022. Kemudian ada current liabilities atau utang jangka pendek. Nah, utang juga ini ada penurunan ya dari 1.044.059.083 rupiah berkurang menjadi 732.024.989 dan berkurang lagi menjadi 710.243.131 rupiah. Inventory mengalami kenaikan dari 2020 ke mengalami penurunan dari 2020, 2021 dan 2022. Kas dan setara dengan kas itu mengalami kenaikan ya. 2020 60.193.223 rupiah naik menjadi 94.449.876 dan mengalami kenaikan 147.684.64 rupiah. Sehingga total aset yang diperoleh pada tahun 2020 itu 1.915.989.371. Nah, mengalami penurunan pada tahun 2021 1.838.539.299 rupiah dan mengalami penurunan lagi 1.806.280.965 sehingga didapatkan current ratio-nya itu pada tahun 2020 0,94, 2021 1,30 dan 2022 1,34. Quick ratio-nya mengalami penurunan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,94. Cash ratio-nya ya 0,06 mengalami kenaikan jadi 0,31 dan mengalami kenaikan 0,21. Nah, ini yang harus diwaspadai. Working capital to total asset diperoleh pada tahun 2020 itu negatif ya. Negatif 0,03, tapi berhasil pemulihan menjadi positif ya atau diperoleh 0,12 dan 2022 0,13.
Nah, itu rasio likuiditas yang diperoleh oleh PT Papros tahun 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya bagaimana rasio leverage-nya? Nah, di sini total debt itu mengalami penurunan 2020, 2021, dan 2022. Total aset mengalami penurunan juga, ya. Nah, ini kemungkinan penurunan, ya, banyak sekali yang mengalami penurunan karena kita ketahui bahwa pada tahun 2020, 2021 itu kita terkena dampak COVID-19, ya. Nah, ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam bidang keuangan. Ini EBT-nya ada suatu kenaikan dari 2020 ke 2021 dan 2022. Sama ya, EBIT-nya juga, ya, beban keuangan mengalami penurunan. Sehingga diketahui total debt to total asset ratio-nya dari 2020 itu 0,61 menjadi 0,60 dan mengalami kenaikan 2022 0,95. Kemudian debt to equity ratio-nya dari 1,59 mengalami penurunan 2021 1,48 dan mengalami penurunan juga di 2022 1,34. Ya, kemudian kalau ini time interest unit ratio itu mengalami kenaikan dari 0,95 menjadi 1,13 dan pada tahun 2022 1,57. Nah, itulah perolehan rasio leverage dari PT Papros. Ya, sekarang rasio aktivitasnya. Nah, kalau untuk menghitung rasio aktivitas kita harus mengetahui dulu harga pokok penjualan, inventory atau persediaan, rata-rata persediaan, ya. Kemudian account receivable, piutang dagang, sales penjualan, rata-rata penjualan per hari dan total aset tetapnya berapa, ya, sehingga kita dapat menghitung di sini berapa sih perputaran persediaan atau inventory turnover-nya. Nah, ini mengalami suatu kenaikan, ya, perputaran persediaannya dari 2020 1,19 menjadi 1,57 dan pada tahun 2022 sebesar 2,05. Average day inventory atau rata-rata, ya, per hari itu perputarannya 211. Jadi rata-rata perputaran persediaan dalam perputaran itu 211 hari pada tahun 2021 dan perputaran inventory persediaan pada tahun 2022 itu menjadi berkurang 192. Ya, kemudian ada average collection period itu diperoleh 2021 142,45 menjadi 146,14. Kemudian fixed asset turnover atau perputaran aset tetap itu 2020 1,05 meningkat menjadi 1,18 dan meningkat lagi 1,36. Jadi ada peningkatan ya di perputaran aktiva tetapnya. Dan average payment periodnya 2021 itu 355,98 dan 2022 diperoleh 335,51. Jadi ada penurunan. Next. Nah, sekarang bagaimana rasio profitabilitasnya? Nah, rasio profitabilitas itu kita juga harus bisa mencari di dalam suatu laporan keuangan. Berapa HPP-nya atau harga pokok penjualannya? Berapa laba bersih sesudah pajak? Berapa penjualannya? Total biaya lain-lainnya berapa? Kemudian total asetnya berapa? Investasi, total modal, jumlah saham yang beredar dan harga saham di pasaran. Sehingga kita bisa menghitung berapa gross profit margin,
kemudian net profit margin. Nah, ini rumus-rumus ini ya sudah ada di materi sebelumnya. Nah, ini gross profit margin itu diperoleh 0,53. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 0,49 dan pada tahun 2022 itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dari tahun 2021. Kemudian net profit marginnya itu 2020 0,05 menurun 0,01 di tahun 2021 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 0,02. Operating ratio-nya diperoleh 93,88. Kemudian 2021 100% dan 2022 100%. Nah, sekarang ROA-nya atau return on asset-nya 0,03 diperoleh pada tahun 2020, 2021 0,01 dan mengalami kenaikan di tahun 2022 0,03. ROI atau return of investment-nya sangat tinggi ya di tahun 2020 mencapai 0,58. Nah, ini mengalami penurunan di tahun 2021 seperti tadi karena terkena dampak COVID-19 apalagi terhadap perusahaan kefarmasian ya. Kemudian menaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,33. Sekarang return of equity atau ROE itu diperoleh 2020 0,07, kemudian menurun di tahun 2021 0,02 dan menaik lagi atau ada kenaikan di tahun 2022 0,04. Kemudian EPS-nya atau earning per share itu 0,02 diperoleh. Nah, 2021 0 dan ada kenaikan lagi di 2022 0,01. Nah, ini kita akan membandingkan sekarang tentang analisis common size-nya. Nah, diketahui ini aktivanya terdiri dari aset lancar, kas, dan setara kas, ya, piutang usaha, pihak berelasi, ya, sampai kepada aset tidak lancar lainnya. Nah, di sini diketahui tahun 2020, 2021, dan 2022, ya, analisis common size-nya. Kemudian FASIPA-nya kita mengetahui ya, yaitu liabilities dan ekuitas. Jadi utang usaha pihak berelasi, utang usaha pihak ketiga sudah diketahui dan mendapat persentase. Kemudian modalnya itu ada tambahan modal di setor, komponen ekuitas lainnya, laba dicadangkan dan lain-lain. Sehingga diperoleh persentasenya seperti ini ya. Tadi sudah dijelaskan dari mana persentase ini, contohnya misalnya kas dan setara kas. Persentase didapat adalah jumlah kas ya di dalam annual report dibagi dengan total asetnya. Begitu pula dengan FASIPA. Sehingga memperoleh masing-masing persentase seperti ini. Dari persentase seperti ini kita dapat mengetahui apakah ada kenaikan atau penurunan dari tahun-tahun berikutnya ya. Nah, sekarang analisis time series. Nah, setelah kita mengetahui tadi bahwa aset lancarnya berapa, tidak lancarnya berapa, utang lancar, jangka panjang, ekuitas. Nah, ini kita memperoleh persentasenya ya secara totalnya seperti ini. Nah, sekarang kita mengetahui analisis kebangkrutan. Seperti tadi ya, bahwa PT Palpros itu pada tahun 2020, 2021 sampai 2022 itu naik turun ya. Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, sekarang bagaimana sih kalau diuji dengan analisis kebangkrutan? Nah, di sini kita mengetahui ya dengan rumus metode Altman ini ya, metode Altman karena metode Altman ini cocok untuk perusahaan manufaktur. Nah, diperoleh 2020 berdasarkan rumus ini
1,0032 tahun 2021 diperoleh 1,0005, tahun 2022 diperoleh 1,23. Ya, jadi rumus-rumus ini tadi misalnya working capital to total asset. Tadi diperoleh tahun 2020 itu negatif 0,03. Berarti kita masukkan ke dalam rumus ini Z-score 0,7 dikali X1, X1-nya negatif 0,03 dan seterusnya. Nah, baru kita sekarang akan membandingkan bagaimana sih perusahaan dari PT Papros ini jika dibandingkan dengan PT Kimia Farma yang sama perusahaannya dalam bidang kefarmasian. Apakah lebih baik ataupun misalnya berada di bawah PT Kimia Farma. Nah, kita lihat. Nah, ini PT Papros tadi yang sudah kita hitung current ratio-nya. Nah, kita harus mempunyai data laporan keuangan PT Kimia Farma. Nah, sesudah kita mengetahui dari neracanya berapa, ya, hingga kita bisa menghitung current ratio. Seperti yang kita lakukan perhitungan dengan PT Papros. Nah, sesudah itu kita dapat hasilnya, ya. Di sini current ratio PT Papros 0,94, ternyata PT Kimia Farma itu 0,89, ya. Dan seterusnya sampai kepada berapa ROE-nya, return of equity-nya, ya. Nah, pada rasio likuiditas, current asset itu mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 1,30 dan pada tahun 2022 menjadi 1,34. Nah, dalam current ratio yang memiliki lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa aktiva lancar lebih besar dari utang lancar, yang berarti perusahaan dianggap mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada tahun 2021 itu 1,30, ya. Dan pada tahun 2022 itu 1,34. Artinya bahwa pada tahun 2021 dan 2022 itu perusahaan mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Jadi aktiva lancarnya dapat memenuhi utang lancar. Beda dengan pada tahun 2020 itu 0,94, ya. Jadi kurang dari 1. Maka dianggap pada tahun 2020 ini dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik. Sekarang quick ratio-nya, ya. Pada tahun 2020 itu diperoleh 0,57, mengalami peningkatan menjadi 0,83 dan mengalami peningkatan lagi menjadi 0,94. Nah, sama apabila lebih dari 1, itu berarti perusahaan mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Sama seperti current asset tadi, ya. Nah, kemudian cash ratio diperoleh pada tahun 2020 0,06, kemudian 2021 0,13 dan pada tahun 2022 0,21. Nah, cash ratio dinilai liquid oleh perusahaan apabila 1. Nah, ini ada kurang dari 1, berarti dianggap bahwa utang jangka pendek, ya. Perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendeknya atas kas yang dimilikinya. Ya, kenapa? Karena kurang dari 1, ya, hasil dari perhitungan cash ratio-nya. Ya, dan seterusnya, ya, ini ada working capital to total asset. Nah, ini perlu diwaspadai nih pada tahun 2020. Karena apa? Karena dalam kondisi negatif. Nah, kalau dalam kondisi negatif hasil working capital to total asset ratio-nya berarti berpotensi perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, ini sudah dianalisis dari sini, sudah ketahuan, ya. Nah, sekarang rasio leverage itu total debt to total asset ratio, ya, sudah diperoleh. Di sini jika diperoleh 61%,
ya, maka dalam keadaan baik. Nah, kalau lebih itu ya. Nah, lebih dari 95% berarti kondisinya buruk. Ya, ini pada tahun 2022 sebesar 0,90%. Jadi kondisi total debt to total asset ratio perusahaan tersebut dinilai tidak baik. Ya, kemudian ada debt to equity ratio. Sama ya tadi. Jika debt to equity ratio-nya 1 atau 100%, maka kondisi keuangan perusahaan masuk dalam kategori sehat ya. Nah, di sini terlihat 2020 itu 1,59, kemudian 2021 1,48, kemudian 2022 1,34. Berarti debt to equity ratio-nya dalam keadaan baik atau dalam keadaan sehat. Kemudian ada rasio aktivitas, terdiri dari inventory turnover, perputaran dari persediaan. Kemudian perputaran persediaan, berapa hari perputaran persediaan dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini diperoleh inventory turnover-nya pada tahun 2020 1,19 mengalami kenaikan jadi 1,57, dan pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan 2,05. Ya, hasil analisisnya jika nilainya lebih dari 3,4 ya. Dan itu dikatakan baik, sangat baik jika lebih dari 3,4. Nah, ini tidak ada ya. Nah, kalau 2 sampai 2,4 itu dikatakan cukup baik. Jadi pada tahun 2020 itu inventory turnover perusahaan ini dalam keadaan cukup baik. Nah, sekarang average day inventory. Nah, di sini diketahui pada tahun 2020 itu 1,59 mengalami penurunan 1,48 dan mengalami penurunan lagi 1,34. Average day-nya itu yaitu sekitar dari ini 211 hari ya, penurunan menjadi 192 hari. Ya. Nah, ini average collection-nya, kemudian fixed asset turnover-nya. Nah, kemudian dari rasio profitabilitas kita mencari gross profit margin, net profit margin, dan net profit margin ini ya. Nah, kemudian tadi ROA, kemudian ROI, ROE, dan EPS kita sudah menjelaskan. Nah, kalau misalnya nih, pada tahun 2020 0,03 mengalami penurunan, di tahun 2021 menjadi 0,01. Ya. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,03. Artinya bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2022 kemampuan perusahaan dalam pengembalian atas aset perusahaan untuk menghasilkan laba tergolong kurang baik atau sangat rendah. Yang kemudian ROI-nya itu mengalami kenaikan dari tahun 2022 ya. Kenaikan menjadi 0,33 dan ROE-nya itu ya mengalami penurunan di tahun 2021. Ya, tapi mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 sebesar 4%. Nah, itulah. Nah, sekarang kita bagaimana cara menganalisis common size-nya. Nah, ini ada suatu diagram bahwa di sini ada berapa persentasenya. Ya. 38,71 itu kas, kemudian ada 59,49, kemudian jumlah aset lancarnya 51,36, kemudian jumlah aset tidak lancarnya itu 48,64%. Nah, ini ekuitasnya 38,71%. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada analisis time series di sini pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Ya. Di sini ada suatu penaikan ya, jumlah aset lancarnya.
Nah, ini 51,36%. Kemudian ada penurunan ya, dan seterusnya. Jadi dari time series neraca ini kita dapat mengetahui jumlah persentase aset lancar, aset tidak lancar, utang jangka panjang, dan ekuitasnya. Nah, sekarang kita bagaimana menganalisis dari analisis kebangkrutan. Tadi sudah diperoleh pada tahun 2020 itu 1,00,32. Ya. Nah, kalau kita konversikan ke dalam suatu skala dari Z-score ini, jika perusahaan mendapatkan Z-scores ya lebih dari 2,9, maka perusahaan tersebut dianggap sehat. Nah, kalau kurang dari 1,23, maka dianggap termasuk perusahaannya dalam kondisi bangkrut. Nah, jika berada dalam antara 1,23 sampai 2,9 itu termasuk ke dalam gray area. Nah, berarti berdasarkan hasil perhitungan didapat 2020 itu dan 2021 Z-score-nya kurang dari 1,23, berarti perusahaan terancam bangkrut. Jadi ini pengaruhnya sangat kuat sekali ya, keadaan pandemi terhadap suatu perusahaan, apalagi perusahaan kefarmasian. Kemudian, nah ini ada suatu kenaikan pada tahun 2022, ada pemulihan, yaitu diperoleh Z-score-nya 1,23, berarti perusahaan pada posisi gray area. Nah, jika dibandingkan ya kinerja keuangan dari PT Papros dengan PT Kimia Farma, kita dapat melihat berapa selisihnya ya. Nah, ini selisih diperoleh dari 0,94 dikurangi 0,89, berarti selisihnya 0,05. Kita dapat lihat ya bagaimana kinerja PT Papros dan bagaimana kinerja Kimia Farma jika ditinjau dari laporan keuangan. Nah, kesimpulannya dari presentasi ini bahwa kinerja perusahaan dari PT Papros Tbk ini berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan dapat dikatakan baik karena perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ya, walaupun dari tahun 2020, 2021, dan 2022 mengalami naik turun. Nah, ini disebabkan karena beberapa banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor dari pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan. Kemudian ini sangat berpengaruh juga dari hasil rasio tersebut kepada analisis kebangkrutannya. Ya, dari 2020 dan 2021 itu perusahaan terancam bangkrut. Kenapa? Karena Z-score yang diperolehnya adalah 1,23. Namun pada tahun 2022 itu mengalami suatu kebangkitan atau kenaikan. Jadi Z-score-nya itu diperoleh 1,23. Ya, jadi artinya perusahaan ini berada pada posisi gray area. Ya. Nah, maka sarannya bahwa PT Papros terbuka sebaiknya lebih meningkatkan aktiva lancarnya. Salah satunya dengan penjualan saham atau penjualan obligasi yang dapat mengurangi aktivitas lancar. Ya, demikianlah presentasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.